Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami masing-masing. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-10. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Saudara, untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dewasa dan berkualitas, kita harus melewati proses atau ujian demi ujian di dalam hidup ini. Hal inilah yang disadari oleh Ayub. Dia berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Itulah sebabnya di dalam ayat Nats yang sudah kita baca, Rasul Paulus menyampaikan pesan penting kepada Timotius bahwa penilik jemaat ataupun diaken atau pelayan Tuhan bukanlah sembarangan orang, tetapi haruslah orang yang telah teruji hidupnya dan memiliki kualitas hidup yang lebih dibanding orang lainnya. Maka dari itu, tidak seorang pun dari kita yang akan luput dari ujian, dan masing-masing orang akan mengalami ujian yang berbeda, dengan kadar yang berbeda pula, saudara. Kita tidak akan beroleh promosi sebelum kita lulus dari ujian yang ada. Contohnya adalah syarat-syarat bagi calon diaken ini, saudara. Dikatakan, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Namun, inti dari kesemua persyaratan itu adalah kesetiaan, saudara. Tanpa ada kesetiaan, apapun tugas dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada seseorang tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi kita harus tetap setia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan bagi kita, meski ada ujian, tantangan, dan harus melewati padang gersang sebagaimana bangsa Israel yang harus mengalami ujian di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Selama masa-masa ujian tersebut, bangsa Israel memberontak, bersungut-sungut, dan mengeluh kepada Tuhan. Akibat dari ketidaksetiaan mereka menjalani proses ujian. Sebagian besar dari mereka mati di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Mereka tidak dapat menikmati janji Tuhan karena tidak tahan saat harus mengalami kesukaran. Saudara, seberat apapun ujian yang harus kita lalui, yakinlah bahwa itu adalah bagian dari rencana agung yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan menghendaki agar kita tidak menyerah ketika berada di dalam masa-masa pembentukan itu. Kondisi inilah yang seringkali dimanfaatkan iblis untuk melemahkan kita dengan berkata, "Untuk apa setia? Percuma saja," dan sebagainya. Dan akhirnya, ada banyak orang Kristen yang tidak sabar dan menyerah di tengah jalan dan pergi meninggalkan kasih karunia dari Tuhan, yaitu keselamatan kekal. Di akhir zaman ini, kesetiaan mahal harganya, saudara. Sulit sekali menemukan orang yang setia. Dikatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tidak sedikit dari kita yang menyerah dan berhenti dari apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Hanya sesaat sebelum Tuhan menyatakan pertolongan dan kuasa-Nya. Sayang sekali, bukan, saudara? Jadi selama masa ujian kita harus tetap setia. Sebab
kita tidak pernah tahu kapan kita akan menuai hasilnya. Orang yang setia adalah orang yang layak dipercaya dan konsisten. Selalu ada upah bagi orang-orang yang setia. Karena itu, kita harus setia dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terhadap orang-orang yang memiliki otoritas, kita harus belajar menghormati dan taat kepadanya. Sebagai ujian yang nyata atas kesetiaan dan ketaatan kita. Kita bisa belajar dari pribadi Daud. Meskipun terus diburu dan dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya, Daud tidak menaruh dendam dan sakit hati kepada Saul. Daud tetap setia dan taat kepada Saul sebagai pemilik otoritas di atasnya. Bahkan ketika ia memiliki kesempatan membalas semua perbuatan Saul terhadapnya, ia tidak melakukannya. Daud berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Daud sangat menghargai dan menghormati urapan Tuhan dalam diri Saul. Ia belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan menantikannya dengan setia. Ia tidak bangkit melawan Saul. Saudara, mari kita belajar setia meski tidak ada orang yang tahu atau memperhatikan apa yang sedang kita alami saat ini. Walaupun banyak tantangan dan ujian di hadapan kita, jangan kita menjadi lemah dan kecewa, saudara. Tetapi, mari kita semakin setia mengerjakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar di dalam hidup kita. Ia sedang membentuk karakter di dalam hidup kita dan memperlengkapi kita untuk jangka yang panjang. Pemazmur berkata, "Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela." Untuk itu mari saudara, walaupun saat-saat ini kita diizinkan mengalami ujian, mari kita tekadkan hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan yang tetap setia kepada kita. Dia sahabat kita. Dia yang paling mengerti kebutuhan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau setia, walaupun kami saat ini mengalami ujian yang Tuhan izinkan bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami. Kami percaya Tuhan yang buka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup mengalami persoalan kesulitan, mari Tuhan pulihkan, berkati hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, dan apapun yang dilakukan lewat tangan-tangan mereka. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, saat ini masih menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat, doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.